teman-teman, materi kita siang hari ini adalah sejarah kerajaan Islam di Indonesia atau di Nusantara. Sebelum Bapak memulai kegiatannya, apa ada yang sudah tahu sejarah masuknya kerajaan Islam di Nusantara? Tidak tahu, Pak. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan sejarah masuknya kerajaan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Oke. Ada beberapa tempat masuknya kerajaan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Yang pertama, kerajaan Islam masuk di Pulau Jawa. Baik teman-teman, kerajaan Islam yang pertama kali masuk di Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, ada 3, yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Cirebon. Mungkin dari teman-teman yang sudah tahu di mana itu Kerajaan Banten, Kerajaan Demak, dan Cirebon. Tidak tahu, Pak. Oke, di sini Bapak akan jelaskan. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah di tahun 1478. Kerajaan Demak juga pusat peperangan sekaligus pusat penyebaran Islam itu sangat dipengaruhi jasa para wali di Pulau Jawa yang berada di pulau seperti Maluku hingga wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua, kerajaan Islam di Indonesia adalah
Kerajaan ini masuk dan berkembang di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Banten. Kerajaan ini dipengaruhi oleh banyaknya perdagangan asing seperti dari Gujarat, Persia, Turki, dan lain sebagainya. Masjid Agung Banten menjadi salah satu hasil peninggalan Islam yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon masuk sebagai kesultanan Islam ternama di wilayah Pulau Jawa sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi. Wilayah Cirebon juga masuk dalam area strategis jalur perdagangan antar pulau. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman tentang penjelasan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Silakan. Saya Pak. Apa nama kerajaan Islam pertama di Indonesia ya Pak? Apa nama kerajaan Islam pertama di Indonesia? Bapak akan menjawab. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berlokasi di Aceh. Baik, apa yang ada yang bertanya lagi atau kita lanjut? Lanjut. Kedua, kerajaan Islam yang ada di Maluku ada 3, yaitu Kerajaan Jailolo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Sini Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, Kerajaan Jailolo. Kerajaan Jailolo terletak di bagian pesisir utara Pulau Seram dan sebagai halmahera. Kerajaan ini termasuk dalam kerajaan tertua di wilayah Maluku. Menurut sejarahnya, Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1321 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Ternate. Menurut sejarahnya, Kerajaan Ternate ini telah berdiri sekitar abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini berada di Maluku Utara dan di kota di Sipalu. Penyebaran Islam di Kerajaan Ternate dipengaruhi oleh ulama-ulama dari Jawa, Arab, dan Melayu.
Kemudian kerajaan ini pun resmi memeluk Islam setelah Raja Jailah Abidin belajar tentang Islam dan Sunan Giri pada tahun 1480 Masehi. Sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, maka banyak perdagangan dari berbagai penjuru dunia yang disinggahkan di wilayah Ternate. Yang ketiga kerajaan Tidore. Kerajaan ini terletak di sebagian pulau Halmahera dan sebagian lagi di pulau Seram. Kerajaan Tidore memeluk Islam sekitar abad ke-15 Masehi. Mungkin sekian penjelasan dari Bapak. Mungkin ada yang ditanyakan atau lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke kerajaan. Ini adalah kerajaan Islam di Sulawesi. Di sini ada 4. Yang pertama Kesultanan Buton. Kesultanan Buton merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Tenggara. Menurut sejarahnya, kerajaan ini telah lama berdiri, bahkan sebelum agama Islam masuk ke wilayah Sulawesi. Kerajaan ini muncul sekitar pada abad ke-14 Masehi. Yang kedua, Kesultanan Banggai. Kerajaan Islam yang kedua adalah Kesultanan Banggai, di mana kerajaan Islam ini berdiri di wilayah Sulawesi. Selanjutnya, wilayah ini terletak di wilayah Semenanjung Timur, Pulau Sulawesi, dan Kepulauan Banggai. Kesultanan Banggai telah lama berdiri, yaitu sekitar abad ke-16 Masehi. Hingga hari ini, kerajaan Banggai masih tetap eksis dan selalu didatangi banyak pengunjung. Sebenarnya kerajaan ini juga pernah mengalami masa-masa keterpurukan akibat kalah dari kerajaan Majapahit. Namun setelah keruntuhan kerajaan Majapahit, kerajaan Banggai kembali bangkit dan menjadi kerajaan independen. Kembali cocok. Baik, yang selanjutnya adalah kerajaan Gua Tailo. Sesuai namanya, kerajaan Gua Tailo sebenarnya memang terdiri atas 2 kerajaan yang menjalin persatuan antara persekutuan. Persekutuan 2 kerajaan besar di wilayah Sulawesi ini kemudian memberikan dampak yang besar. Dari kerajaan Gua sendiri menguasai daratan tinggi, ada untuk daratan pesisir.
Yang keempat, Bone. Jika dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di wilayah Sulawesi, kerajaan Bone termasuk kerajaan yang cukup kecil. Kerajaan ini berposisi sebagai kerajaan kecil, maka pada saat itu kerajaan Bone sangat dipengaruhi oleh kerajaan Goa dan kerajaan Tailo. Kekuatan kerajaan Goa Tailo memang sangat besar pada setiap kerajaan-kerajaan kecil kala itu. Oleh sebab itu, pengaruh dari kerajaan Goa Tailo ini, maka kerajaan Bone pun akhirnya menjadi kerajaan sebagai kerajaan yang bercocok Islam, di mana agama Islam sendiri itu masuk ke kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja Bone ke-11, sekitar pada tahun 1611 Masehi. Setelah itu, kerajaan Bone pun makin besar karena dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di wilayah pusat kerajaan Bone. Oke, sekian penjelasan materi pada siang hari ini. Apa ada yang kurang jelas? Mungkin boleh ditanyakan sama teman-teman. Sudah jelas, Pak. Oke, sebelum selanjutnya Bapak akan absensi kehadiran. Elsa Hadir, Pak. Aksa Hadir. Bonifacia Kepalda Hadir, Pak. Roni hadir. Oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada siang hari ini. Iya, Pak. Di sini Bapak akan memberikan tugas teman untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing. Iya, Pak. Tugasnya apa ya, Pak? Individu. Oh iya, Pak. Tugasnya adalah Atau share di grup aja, Pak. oke, nanti Bapak share di grup ya tugasnya. Iya, Pak. Sebelum kita menutup kegiatan belajar, mari kita tutup dengan doa. Mungkin siapa lagi tadi? Elsa untuk pembukaan, mungkin yang penutupnya mungkin bisa teman-temannya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita menandai kita dengan kata salim yang agama Kristen menyesuaikan. Berdoa dimulai. Terima kasih teman-teman. Kita cukup sampai di sini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan. Baik, Pak. Baik, Pak.